Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 16, Kumohon Kembalikan Suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Andin, susu hamil kamu udah habis ya? Kok kamu gak bilang? Kan biar aku beliin. Tanya Alvin pada Andin yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Gak usah mas, aku udah beli kemarin, belum aku minum. Jawab Andin tanpa melihat ke arah Alvin. Dia fokus melihat dirinya di cermin, memperhatikan bentuk tubuhnya yang mulai tak langsing lagi seperti dulu karena perut yang mulai membuncit. Kamu mau kemana? Mau ke rumah sakit, jawab Andin singkat. Kamu mau periksa kandungan ya? Aku antar ya. Gak perlu mas, aku bisa pergi sendiri, jawab Andin bersikap dingin. Kemudian mengambil tasnya lalu berlalu begitu saja melewati Alvin tanpa mengatakan apapun. Alvin mulai merasa heran. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Andin yang akhir-akhir ini berubah. Biasanya Andin bersikap manja. Dia akan selalu meminta Alvin membelikan makanan atau kebutuhan yang lain. Tapi kali ini Andin melakukan semuanya sendiri. Bahkan Andin terlihat sangat acuh dan bersikap dingin pada Alvin, membuat Alvin bertanya-tanya dalam hati. Sesaat setelah terlarut dalam pikirannya, Alvin mulai berbalik dan mengejar Andin. Andin, tunggu! Teriak Alvin saat menuruni anak tangga. Andin yang masih berjalan menuju pintu rumah itu pun akhirnya berbalik dan menunggu Alvin menghampirinya. Andin, ada apa sih? Tanya Alvin. Ada apa? Maksudnya? Iya, kamu ada apa? Kenapa sikap kamu mendadak dingin akhir-akhir ini? Aku sudah berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Tapi kamu kenapa jadi acuh begini sih? Aku gak apa-apa mas. Aku hanya ingin membiasakan diri untuk hidup sendiri tanpa kamu. Supaya nanti kalau anak ini lahir dan kamu menceraikan aku sudah baik-baik saja, jawab Andin. Jawaban Andin akhirnya membuat Alvin diam tak berkutik. Kalau nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku pergi sekarang, ucap Andin lagi dengan ekspresi yang masih dingin dan santai. Aku antar kamu, jawab Alvin. Nggak perlu, aku sudah bilang bisa pergi sendiri, balas Andin. Aku masih suami kamu sekarang, dan aku harus bertanggung jawab sama anak aku yang ada dalam kandunganmu itu. Kamu harus nurut sama aku. Aku antar kamu. Kamu tunggu di sini. Aku ke kamar dulu ambil kunci mobil. Sekalian aku pamit sama Bella. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ucap Alvin tegas. Kemudian berbalik arah hendak ke kamarnya. Andin menghela nafas. Dia merasa semakin berat untuk menjauhi Alvin. Bagaimana aku mampu hidup tanpa kamu jika kamu seperti ini, mas? Ucap Andin lirih. Alvin bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dia pun langsung mengambil kunci motor dan dompetnya di atas nakas. Sementara Bella yang sedang asyik membaca majalah akhirnya menoleh ke arah suaminya itu yang terlihat terburu-buru. Sayang, aku mau ke rumah sakit antar Andin ke dokter kandungan. Kamu gak apa-apa ya? Aku tinggal sebentar saja.
Tanya Alvin dengan berat hati. Hal yang begitu sulit yang harus dia lakukan tiap harinya, yaitu menjaga perasaan Bella dan Andin. Dia tak ingin terlihat berat sebelah, namun kenyataannya dia tahu kalau Bella ataupun Andin tetap saja akan terluka jika dia berada di antara salah satunya. Bella hanya mengangguk dengan segala perasaan yang harus dia kendalikan. Hatinya ingin sekali memberontak dan berteriak, jangan pergi. Tapi apalah daya, dia sadar suaminya bukan sepenuhnya miliknya. Walaupun dia sendiri sudah mengatakan pada Andin harus ada yang mengalah di antara mereka. Tapi Bella pun masih ragu, apakah nantinya dia yang harus mengalah atau mungkin Andin yang akan pergi dari kehidupan mereka. Ya udah, aku pergi sekarang ya sayang. Alvin mencium pipi Bella dan bergegas keluar dari kamarnya. Sesaat setelah Alvin keluar, Bella pun ikut keluar dari kamar itu untuk melihat sendiri bagaimana kedekatan Alvin dan Andin. Walaupun itu sudah pasti sangat menyakitinya. Namun Bella menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk melihat mereka dari jauh saja. Sementara Alvin berjalan menuju pintu rumah tersebut. Namun tak ada siapapun di sana. Andin pun tak terlihat di mana. "Andin, kamu di mana?" teriaknya lalu keluar dari rumah dan melihat ke kanan dan kirinya. Tapi Andin tetap tak ada di sana. Andin sudah pergi saat Alvin masuk ke dalam kamarnya. Dia tetap ingin berusaha menjauh dan melupakan cintanya. Dia berniat untuk mengalah pada Bella. "Aku sudah bilang tunggu aku. Kenapa sih kamu gak mau mendengarkan aku, Andin?" ucap Alvin kesal dan kecewa. Dia mulai merasa terluka, diacuhkan dan diabaikan oleh Andin begitu saja. Alvin akhirnya berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Bella yang masih berdiri di tempatnya pun melihat bagaimana Alvin kembali masuk dan berjalan dengan lemas, tak bersemangat dan kecewa. "Ada apa, Mas? Andin mana?" tanya Bella saat Alvin semakin mendekat padanya. Alvin tak menjawab. Perasaannya yang begitu kecewa membuatnya tak bersemangat untuk bicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya, lalu berlalu begitu saja, melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamarnya. Bella tetap berdiri di sana, berusaha mengatur nafasnya dan mengendalikan perasaannya. Dia akhirnya melihat bagaimana Alvin kecewa karena Andin lebih dulu pergi ke dokter kandungan tanpa mau menunggu Alvin. Hal itu membuat Bella menyadari sesuatu. Jika Alvin kecewa, itu artinya dia memiliki perasaan cinta dan perhatian yang tulus pada Andin. Jika tidak, Alvin tidak akan mungkin terlihat sedih seperti itu. Sekarang aku tahu siapa yang harus mundur dalam hubungan ini.